Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pembentukan kembali Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjadi bentuk keseriusan pemerintah Presiden Prabowo dalam mengatasi permasalahan backlog perumahan. Bahkan pemerintah Prabowo menjanjikan pembangunan sebanyak 3 juta unit rumah baik di tingkat pedesaan maupun perkotaan. Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya yang dimiliki, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung, ada banyak yang sitaan. Bagaimana itu bisa dimanfaatkan? Bagaimana misalnya dari BUMN, dengan Menteri BUMN misalnya dari kereta api, itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai. Demikian pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait yang menegaskan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait sektor perumahan nasional. Hal ini mengacu pada peta jalan yang telah digagas tim Satgas Perumahan, di mana pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah setiap tahunnya. Sebanyak 1 juta rumah atau apartemen untuk masyarakat di kawasan perkotaan dan 2 juta unit rumah untuk masyarakat di pedesaan. Marwara menambahkan pihaknya akan membuka opsi menggunakan lahan yang dimiliki negara untuk membangun perumahan rakyat, termasuk menggunakan lahan sitaan. Sebab pengadaan lahan menjadi salah satu isu strategis dalam rangka menjalankan pembangunan perumahan rakyat. Selain itu, pemerintah juga mengajak dan mendorong para developer properti dari swasta dan pengusaha bidang lainnya untuk bekerjasama dan bergotong royong agar dapat mengatasi persoalan kebutuhan akan rumah di masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini terkait dengan Kementerian Perumahan Asa Baru bagi industri properti, ya sudah bergabung bersama saya melalui Zoom bersama dengan Bapak Joko Suranto, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Selamat pagi Pak Joko. Pagi Pak, selamat pagi Pak. Salam sehat Pak Joko. Salam sehat. Sebentar sih ada problem gitu, sorry. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Joko, dan sudah bergabung juga ini Bapak Anton Sitorus, pengamat properti. Halo, selamat pagi Pak Anton. Halo Mas Pras. Salam sehat Pak. Sehat-sehat Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kita langsung saja ke Pak Joko ini. Akhirnya pemerintah Presiden Prabowo begitu akhirnya membentuk Kementerian Perumahan. Dan sebelum kita ke Pak Joko, Pak Anton, kita akan review terlebih dahulu bagaimana pandangan Anda, review Anda terkait dengan sektor properti ini hingga saat ini. Iya, terima kasih Mas Pras. Ya. Pada prinsipnya memang pasar properti masih menanti-nantikan ya Mas, terobosan baru yang nantinya akan digulirkan oleh kabinet Presiden Pak Prabowo ini, karena kalau kita lihat ke belakang pertumbuhan pasar properti ini memang dalam setahun terakhir kurang terlalu kurang terlalu bergairah lah, boleh dibilang seperti itu, karena memang ada beberapa hal yang sempat berjalan bagus pada waktu awal 2004 ya, tapi di tengah jalan ada masalah seperti PPNDTP yang berakhir dan alokasi kuota FLPP juga yang sudah habis ya, sehingga dinamika pasar yang tadinya berjalan meningkat agak sedikit tersendat. Nah, kita harapkan dengan pemerintahan yang baru ini hal semacam itu bisa dihindari ya, dengan membuat suatu kebijakan atau perencanaan yang lebih panjang gitu ya implementasinya, dan juga memberikan kepastian yang lebih bagus. Jadi kita harapkan pasar properti ke depan ini akan lebih bergairah lah, lebih excited dalam menyambut rencana-rencana dari pemerintahan yang baru. Oke, nah Pak Joko, lantas bagaimana Real Estate Indonesia menilai bahwa Kementerian
perumahan dan juga kawasan pemukiman ini akhirnya dibentuk begitu menjadi angin segar, menjadi asal baru bagi industri properti nasional kita begitu Pak Joko? Ya, masih di mute sepertinya Pak Joko. Oh ya, Ya, maaf. silakan Pak. Oke, Ya. yang pertama ada 3 hal pokok Hmm. dalam kebijakan pemerintah mengenai adanya Kementerian Perumahan. Yang pertama bahwa pemerintah pada akhirnya memberikan address positif terhadap industri perumahan ini melalui adanya Kementerian Perumahan. Berarti di sana ada perubahan cara pandang baru terhadap industri perumahan, yaitu industri perumahan dijadikan alat penumbuh ekonomi. Ini berarti bahwa satu akan ada kebijakan yang mendorong, akan mengakselerate, kemudian juga ada pembiayaan yang terakomodasi dengan baik. Yang ketiga ada kebijakan yang friendly terhadap pertumbuhan itu sendiri. 3 hal pokok ini adalah sebuah kondisi yang bagus bagi industri perumahan. Karena apa? Karena dengan adanya keberpihakan, cara pandang baru, maka ini akan memberikan address positif bagi industri perumahan. Yang kedua ada kepastian bagi pelaku industri. Yang ketiga juga akan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang saat ini belum memiliki rumah. Kita tahu 2010 backlognya adalah 13,5, kemudian 2020 backlognya ada 12,7. Dalam satu dasawarsa backlog ini tidak turun lebih dari 10%. Artinya dengan kebijakan pemerintah ini adalah cara baru untuk menghasilkan yang lebih baik, yang lebih berbeda. Karena tidak akan ada hasil yang berbeda ketika dilakukan dengan cara yang sama. Demikian. Baik, tapi kalau kita lihat bicara kebijakan strategis, berarti apa yang harus segera dilakukan begitu dengan Kementerian Perumahan yang baru dibentuk tadi? Kalau memang targetnya mengejar 3 juta unit perumahan, ada 2 juta di kawasan pedesaan, 1 juta unit di kawasan perkotaan, Pak Joko. Terima kasih. Yang harus kita siapkan pastinya adalah bagaimana ekosistem dari supply demand itu bisa berjalan lebih cepat, lebih terukur, terakomodasi. Yang kedua adalah bagaimana ekosistem dari sisi perizinan, dari sisi kebijakan, peraturan yang saat ini masih tersebar di beberapa pemerintahan itu bisa terukur dan friendly. Ada 3 tahapan yang bisa dilakukan, yaitu adalah relaksasi, yang kedua adalah simplifikasi, yang ketiga adalah harmonisasi. Karena propertinomik, Mas Pras pernah masih ingat ya dengan propertinomik kita, itu adalah berpangku pada 4 pilar. Yang pertama institusional, yang kedua adalah kebijakan, yang ketiga adalah pembiayaan, yang keempat adalah menjadi proyek strategis nasional. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan ekosistem, dengan environment berupa kebijakan, peraturan itu memang harus diselaraskan. Tidak mungkin menimbulkan nomiknya properti itu kalau ekosistemnya itu belum dibenahi, belum diselaraskan. Misalkan kalau dari perbankannya aja keputusan butuh yang lama, kemudian persyaratannya begitu banyak, kemudian misalkan perizinan itu butuh waktu yang lama, maka nomiknya akan kurang. Dan kita tahu kemarin REI sudah bekerja sama dengan Lembaga Manajemen UI melakukan riset yang mana setiap investasi di properti ini 3,5 miliar US dollar atau setara 56 triliun saat ini, itu akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,26. Artinya kalau rata-rata investasi properti setiap tahun di Indonesia itu adalah 120 sampai 135 triliun, maka memberikan dampak 0,5.
Apalagi saat ini programnya adalah dengan 3 juta rumah. Begitu Mas Pras. Nah, itu dia Pak Anton. Kalau kita lihat membangun iklim investasi di sektor properti begitu dengan beragam upaya yang sudah dilakukan, sementara backlog-nya juga turunnya tadi dikatakan Pak Joko tidak lebih dari 10%. Berarti PR-nya masih banyak. Realisasi insentif, kemudian kebijakan-kebijakan apalagi yang perlu segera dirumuskan. Kita bahas nanti di segmen berikutnya ya Pak Anton. Pak Joko, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan pemirsa berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan realisasi dari program Sejuta Rumah dari tahun 2015 sampai dengan per Agustus 2024. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Pergerakannya memang sempat masih berada di level 1,2 juta unit di tahun 2019, kemudian cenderung turun di tahun 2020 karena kita tahu ada pandemi COVID-19. Kemudian trennya cenderung naik di atas 1 juta unit per tahun dan di tahun 2024 per Agustus sudah terbangun sekitar 666.432 unit rumah begitu ya. Dan berikutnya beberapa tantangan. Tadi kalau sempat disampaikan Pak Joko ada sektor pembiayaan. Kita tahu BI rate ini masih ditahan dalam 2 bulan terakhir di 6% meskipun kita tahu beberapa bulan sebelumnya di 5 bulan terakhir 5,25% untuk pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia. Dan selanjutnya pergerakan dari inflasi. Dan kita tahu bersama deflasi terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Tepatnya di 5 bulan terakhir deflasi ini yang menjadi tantangan tersendiri terkait dengan adanya penurunan daya beli di masyarakat. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Suranto, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, kemudian juga Bapak Anton Sitorus, pengamat properti. Nah, Pak Anton, kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, sektor pembiayaan nampaknya memang yang menjadi kunci utama nih, peranan yang cukup penting kalau kita bicara mengenai sektor properti di Indonesia. Bagaimana Anda melihat suku bunga acuan kita, pembiayaan, persyaratan dan juga mekanisme masyarakat untuk bisa mendapatkan KPR? Ya, terima kasih Mas. Memang kalau kita berbicara mengenai sektor perbankan, ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kontrol juga ya, karena kalau terkait dengan pergerakan suku bunga itu kan ada hubungannya sama faktor ekonomi secara makro, fundamental. Jadi ada sesuatu yang mungkin tidak bisa dikontrol oleh pemangku kepentingan di sektor properti. Jadi tapi kalau kita lihat kecenderungannya kan memang belakangan ini ada tren suku bunga semakin menurun dan itu kita harapkan akan membantu pertumbuhan ke depan ya. Jadi kalau memang hal ini bisa terrealisasi, suku bunga bisa semakin terkendali menurun gitu ya, ini akan sangat baik bagi ya sektor kredit lah untuk perumahan. Ya kita harapkan kondisi ini bisa berlangsung lama sehingga apa yang direncanakan oleh pemerintah dalam program pembangunan 3 juta ini bisa didukung, karena saya pikir ini bukan sesuatu yang mudah ya Mas Pras ya. Dengan angka yang boleh dibilang fantastis 3 juta ini per tahun itu bukan perkara mudah, karena untuk merealisasikan 1 juta rumah per tahun aja udah kita lihat bagaimana sulitnya gitu. Nah ini 3 kali lipat. Nah mungkin ini yang perlu kita kritisi dan kita dukung lah ya dengan perencanaan yang jelas Mas. Maksudnya ya kita berharap ini bukan hanya sekedar janji-janji, karena kita juga tahu bahwa di pemerintahan yang sebelum-sebelumnya pernah ada program-program yang memang boleh bilang fantastis tapi dalam implementasinya tidak berjalan dengan sebagaimana yang direncanakan. Jadi semoga saja ini benar-benar bisa dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terperinci ya, dengan realisasi yang masuk akal lah yang karena kalau kita berbicara contohnya aja Mas yang mengenai pembangunan 1 juta apartemen per tahun ya kan breakdown-nya seperti itu. Nah itu untuk membangun 1 juta apartemen per tahun itu akan memerlukan effort yang sangat luar biasa Mas. Karena setahu saya membangun satu proyek apartemen aja itu bisa memakan waktu sampai 2 tahun ya. Dari awal sampai selesai. Ini kalau membangun 1 juta dalam 1 tahun ini tentu harus dipikirkan bagaimana caranya, modelnya dan sebagainya. Apakah memang benar-benar realistis? Contohnya seperti itu. Jadi memang
banyak hal yang perlu diperhatikan gitu, dan semoga saja pemerintahan khususnya Kementerian Perumahan yang nantinya akan bekerja Oke. bisa membuat perencanaan-perencanaan, ya, maksudnya langkah-langkah detail yang memang mengarah kepada target yang diharapkan tadi itu, Mas Pras. Baik. Nah, kalau kita bicara mengenai mekanisme kerjasama, bagaimana kolaborasi antara pemerintah, kemudian para pengembang di sektor properti nih, Pak Joko. Seperti apa sih yang diharapkan? Apalagi sekarang kan sudah ada induknya, yang dalam artian sekarang sudah firm begitu, ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang selama ini juga memang diharapkan dari pelaku industri properti sendiri, Pak Joko. Oke, yang pertama pastinya ada program yang setenti, karena pengusaha itu tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak terukur, karena dengan begitu ada kepastian programnya, kepastian pembiayaannya, kepastian regulasinya. Ini yang harus bisa kita samakan persepsinya. Oke. Yang kedua adalah bagaimana hambatan-hambatan itu bisa mendapatkan sebuah breakthrough. Kalau kita lihat yang selama ini ada ekosistem yang terlihat, yaitu dari perbankan, ada SMF, kemudian kalau kita bicara FLP ada Tapra, kemudian juga yang lebih berat lagi ketika semuanya harus bisa dilaksanakan, dieksekusi adalah peran dari BPN. Oke. Nah, ini memang harus didudukkan bareng, kemudian disamakan persepsinya. Misalkan ketika pembiayaan FLPP ini kan belum bisa dilakukan sekuritisasi aset, kemudian masuk SMF karena program pemerintah dan sebagainya, kemudian belum terselenggaranya sertifikat itu sehingga bisa menjadi produk yang bisa diabsorb oleh SMF. Hal-hal yang demikian ini memang harus dipastikan, dan kami meyakini bahwa apa yang menjadi hambatan itu kita relatifly sudah kita siapkan, sudah kita bikin listnya, kita juga sudah ada pembahasannya. Nantinya pada saat setelah mungkin ya, setelah dari Magelang, maka para menteri terkait itu akan duduk bareng, minimalnya ada 4 kementerian, yaitu LHK, kemudian BPN, kemudian Kemendagri, kemudian juga dari Kementerian Perumahan itu sendiri, mungkin terakhir dengan BKPM karena yang mengelola OSS itu adalah BKPM. Dengan duduknya maka akan satu melihat permasalahan secara sama, kemudian juga akan ada kesamaan cara membaca data. Yang ketiga akan ada komitmen mengenai SLA-nya. Karena sekali lagi nggak mungkin itu bisa berjalan misalkan sertifikat sampai 6 bulan. Misalkan seperti itu. Kemudian nggak mungkin itu bisa berjalan seperti yang dikhawatirkan sahabat saya Pak Sitorus. Kalau perizinannya saja misalkan AMDAL-nya itu butuh lebih dari 6 bulan. Berarti perizinan itu karena nggak bisa paralel itu bisa 1 tahun. Nah, kita sudah beberapa kali mitigasi problem-problem mendasar terkait perizinan, terkait pelaksanaan nggak mungkin terjadi kalau perizinan belum selesai dan sebagainya. Kami sebagai pelaku pastinya harus selalu menaruh optimisme, apalagi pada awal pembentukan ini kami diajak terbuka mendiskusikan hambatan-hambatan ekosistem, kemudian juga environment-nya yang dibutuhkan seperti apa. Pada akhirnya memang kita meyakini pendekatan 3 juta rumah itu bukan pekerjaan kecil, bukan pekerjaan mudah. Namun pada akhirnya ini harus kita terima, kita hadapi bersama, kita selesaikan bersama, masing-masing bisa memberikan kontribusi. Khususnya kalau bagi kami pelaku itu adalah kepastian.
Oke. Begitu kepastian ini bisa kita terima, ada equal treatment setelah itu, kemudian ada breakthrough-nya. Di sana Kementerian Perumahan bisa menjadi leader, bisa menjadi planner, bisa menjadi eksekutor, juga bisa memberikan problem solver. Nah ini yang akan kita kerjakan bersama. Saya meyakini bahwa memang tidak mudah, tapi kita punya keyakinan Oke. bahwa ekonomi harus kita tumbuhkan bersama, bahwa kita sebagai pelaku memang harus menjaga optimisme, mengembangkan optimisme. Yang terakhir adalah kita memastikan semua masalah itu bisa kita selesaikan bersama. Baik, Pak Joko cukup menarik dan kita tahu tadi Menpora juga sudah menginformasikan begitu penggunaan lahan-lahan sitaan begitu ya. Kita tahu seperti apa sih dari Kementerian Perumahan ini memberikan satu solusi, apakah benar-benar ini bisa dimanfaatkan atau tidak. Kita bahas lagi di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, masih membahas terkait dengan Kementerian Perumahan Asa Baru Industri Properti Nasional, dan kita sudah bergabung juga masih dengan Pak Anton Sitorus, pengamat properti, dan juga Bapak Joko Suranto, Ketua Umum DPP REI. Baik, Pak Anton, kalau kita cermati dengan statement tadi, Pak Marwarar Sirait begitu menyebutkan bahwa pemerintah berencana begitu akan menggunakan lahan-lahan yang sitaan begitu dari negara sendiri. Anda melihat potensinya apakah benar-benar bisa dimanfaat? Mengingatkan memang ya permasalahan fundamental kan di sektor properti kita adalah lahan tadi, kemudian pembiayaan, perizinan begitu. Nah ini gimana Pak? Iya, benar sekali Mas Pras, karena memang lahan itu kan sangat penting ya, dan juga merupakan salah satu komponen yang cost-nya cukup tinggi. Jadi itu penting sekali lah buat pengadaan program perumahan. Jadi kalau misalnya pemerintah bisa merealisasikan ini, ya nggak cuma lahan sitaan ya, tapi juga lahan-lahan milik negara yang bisa dimanfaatkan, tentu ini akan sangat membantu Mas, karena seperti kita tahu banyak sekali gitu ya lahan-lahan semacam ini yang lokasinya di daerah-daerah strategis gitu, yang memang sangat diperlukan, khususnya kalau misalnya kita berbicara contohnya buat kaum milenial gitu yang pengen lokasi-lokasi yang di dalam kota. Jadi potensi ini besar sekali kalau misalnya memang bisa dimanfaatkan. Jadi saya setuju dari Pak Joko tadi sampaikan bahwa untuk merealisasikan rencana yang besar ini memang diperlukan step-step yang benar-benar terperinci lah, yang benar-benar kita bisa disepakati dan nantinya bisa dilaksanakan ya, baik dari aspek regulasi, perizinan, lalu juga penyediaan lahan. Karena yang pertama kalau menurut saya untuk merealisasikan 3 juta ini, ya memang pertama yang kita mesti pikirkan adalah mau di mana itu dibangunnya, lalu siapa yang membangun nih. Tadi kan Pak Jokowi bilang ya bisa dari developer, bisa dari pemerintah, bisa juga mungkin dari unsur masyarakat, LSM misalnya, karena kan kita tahu juga bahwa di desa juga rencananya kan memberdayakan BUMDes gitu ya, dan juga kelompok-kelompok di masyarakat. Jadi saya pikir yang dalam rangka itu ya menciptakan stok gitu ya, merealisasikan jumlah 3 juta ini, memang yang mesti dipikirkan adalah di mana lokasinya dan siapa yang membangunnya, dan itu memerlukan dukungan, berbagai macam dukungan ya, regulasi, perizinan, lalu nantinya ketika sudah ada gitu ya, lanjut ke masalah pembiayaan. Dan kalau untuk masalah penyerapan oleh pasarnya ya, saya pikir dengan jumlah backlog yang besar, penyerapan nggak terlalu masalah ya, selama financing yang ada itu juga bisa mendukung, dalam arti ya mudah-mudahan suku bunga bisa dalam kondisi yang affordable gitu ya, bisa dijangkau. Jadi program-program seperti Tapera dan sebagainya bisa dimaksimalkan. Kalau untuk mekanisme pasar di perumahan yang umum, saya pikir kalau suku bunga ya syukur-syukur bisa single digit ya, itu saya yakin pasar perumahan akan meningkat gitu kira-kira. Oke, Pak Anton. Nah Pak Joko, lantas bagaimana dengan rencana pemerintah tadi begitu? Apakah ini akhirnya menjadi suatu lahanan cukup strategis yang bisa dimanfaatkan bagi pelaku industri, dan tadi untuk mengejar juga bagaimana ketersediaan lahan, proses perizinan yang mungkin masih ada PR yang harus dituntaskan oleh kementerian yang baru terbentuk ini? Oke, terima kasih. Ini ada 3 klaster yang
kita bahas dalam konteks 3 juta itu. Oke. Tapi mungkin kita bisa bedakan menjadi 2 klaster saja, yaitu 1 juta perkotaan, yang 2 juta itu di pedesaan dan di pesisir. Untuk yang 1 juta memang betul yang disampaikan Pak Anton Sitorus akan menggunakan tanah quote and quote milik pemerintah. Saat ini yang sudah diinventarisir adalah data yang terkait dengan adanya pasar. Di DKI saja itu pasar yang dimiliki Pemprov itu ada 140. Nah itu yang akan didorong untuk penyediaan sebagai lahan sebagai isu utama. Yang kemudian ada tambahan lagi tanah yang terkait hasil sitaan kejaksaan. Itu bagian yang penambah lagi. Namun semuanya harus yang namanya satu, legalitasnya sudah clear and clean. Yang kedua adalah bagaimana sisi perizinan KLP dan sebagainya. Sekali lagi, kepastian mengenai ketersediaan dan perizinan itu adalah faktor utama. Yang kedua, terkait mengenai pembangunan, banyak saat ini teknologi untuk membangun itu sangat kuat. Karena kita lihat di China misalkan pembangunannya sekian puluh atau tingkat itu bisa dalam waktu cepat dan sebagainya. Kemudian terkait aspek finansial, untuk yang di perkotaan itu sudah banyak investor yang sudah tertarik khususnya dari Timur Tengah dan sebagainya. Ini akan menarik. Kemudian terkait demand, Pak Sitorus, bahwa di perkotaan ini memang paling besar juga, hampir dari backlog itu 70%-nya tinggal di perkotaan. Yang harus dilakukan adalah fiksasi mereka secara kapasiti sehingga RPC-nya berjalan. Itu 1 titik mengenai 1 juta. Yang kemudian yang 2 juta di pesisir ataupun pedesaan, pendekatannya adalah mereka yang sudah memiliki tanah, kemudian belum bisa membangun. Yang kedua, kemungkinan yang akan diambil opsi juga adalah rutilahu. Rutilahu RTLH adalah rumah tidak layak huni. Jumlahnya secara data dari Kemen PUPera itu kemarin, Kementerian PU ya sekarang, itu adalah 26 juta. Nah inilah yang akan menjadi pasar dan memang dilakukan secara approach bisnis. Mereka memang secara kapasitas saat ini pasti karena sektor informal nggak bisa. Namun nanti pada saatnya akan ada mekanisme pembayaran angsuran itu dilakukan oleh pemerintah. Pada saatnya pasti diumumkan seperti itu. Kemudian yang kami sampaikan kepada tim Satgas sebagai bagian dari tim Satgas adalah bagaimana ini di pembangunan dilakukan oleh entitas yang ada di pedesaan. Dan kami, sudah menyiapkan diri untuk melakukan diklat. Kita tahu bahwa pembangunan rumah ini memerlukan keahlian khusus, sehingga taruhlah nanti ada BUMDes maupun koperasi, ataupun juga entitas baru yang melaksanakan pembangunan rumah di sana, sehingga rumahnya terwujud, sehingga setelah itu bisa dilakukan pembiayaan oleh perbankan yang dimiliki oleh masyarakat itu, bisa terlaksana. Kami sudah menyiapkan beberapa skema dan kita sudah sampaikan kepada Pak Hasim sebagai Ketua Satgas Perumahan. Itu adalah satu, kita melakukan coaching. Yang kedua, kita bisa melakukan sebuah kerjasama. Kita sebagai pendamping. Yang ketiga, pada akhirnya ketika memang entitas dan hal-hal lain itu belum bisa melakukan, maka kita bisa menjadi pelaksana di konsep pembangunan 2 juta itu.
Baik, itu dia terkait dengan beragam informasi yang sudah disampaikan bahwa memang tantangan masih ada, tapi optimisme yang perlu dibangun adalah karena adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang sudah dibentuk oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan semoga tadi ada win-win solution begitu ya, Pak Joko juga Pak Anton, yang sehingga akan lebih banyak lagi masyarakat kita yang bisa mendapatkan rumah layak dengan harga yang terjangkau dengan pembiayaan yang juga sesuai dengan kantong mereka begitu. Baik, Pak Joko, terima kasih banyak atas insight informasi yang sudah Anda sampaikan. Pak Anton juga terima kasih atas informasi analisis yang sudah Anda berikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, terima kasih. Terima Ya, kasih. terima kasih.